Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua, teman-teman kelas 7 SMP Lab School VIP UMJ. Pastinya sehat kan? Tetap semangat, jaga kondisi, dan banyak berdoa. Mudah-mudahan eh, cepat selesai corona ini ya, biar kita bisa tetap muka di sekolah dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, kita teruskan pembelajaran yang kemarin mengenai teks deskripsi. Gitu. Baik, kita bahas lagi ya, karena memang kemarin katanya ada yang kurang paham ya tentang teks deskripsi ini. Teman-teman bisa buka buku paketnya yang sudah punya buku paket seperti ini yang dari sekolah, begitu boleh dibuka. Nah, ini kelas 1 ya. Di halaman pertama yang jelas mengenai pengertian teks deskripsi gitu. Baik, kita teruskan. Di halaman 3 coba dibuka teks deskripsi. Sama sebetulnya seperti yang di PowerPoint di layar ini. Ada pengertiannya. Teks deskripsi adalah karangan yang menggambarkan suatu hal atau keadaan dengan jelas, urutan, dan terperinci. Nah, jadi harus tahu teks deskripsi itu penggambaran. Jadi penggambaran pakai kata-kata, bukan penggambaran pakai gambar, tidak. Kemudian di sini juga ada teks deskripsi untuk menggambarkan seperti apa suatu objek. Kemarin kan contohnya kucing. Kucing itu seperti apa? Gitu. Kemudian berikutnya seseorang. Nah, bisa menggambarkannya itu seseorang, benda, tempat, atau suatu hal. Jadi boleh teman-teman misalnya menggambarkan seseorang. Saya punya teman bernama Hanif, ini contoh saya. Dia orangnya sangat baik kepada saya. Tingginya tidak jauh dari saya. Kemudian badannya agak gemuk. Ia mempunyai badan agak gemuk. Terus kemudian dia kalau menyisir selalu rambutnya kebanyakan ke arah kiri, kemudian sisanya sedikit ke arah kanan. Nah, itu kira-kira boleh juga benda tadi. Saya punya HP gitu, HP-nya mereknya apa gitu, kemudian dengan tebal sekian, panjang sekian, dan lebar sekian. Jadi orang lain tuh bisa mengetahui apa yang kita bicarakan di dalam teks tersebut, walaupun tidak bertemu secara langsung. Berikutnya itu tempat. Nah, misal kemarin itu kan contohnya Situ Gintung. Situ Gintung. Wisata di Tangerang Selatan. Misalnya gitu. Gitu. Jadi tempat juga bisa. Yang kita gambarkan, yang kita gambar pakai tulisan. Jadi diceritakan di tulisan. Baik secara kenampakan, artinya yang kita lihat, bau kalau ada baunya, suara kalau ada suara, sifat, apa sih sifat, atau tekstur dari objek tertentu. Gitu. Hal-hal dari objek tertentu itu seperti apa. Nah, itu pengertiannya. Gitu. Jadi menggambarkan suatu objek secara terperinci. Gitu. Contohnya tadi kuda, ya, kuda mempunyai dia suka meringkik, dia mempunyai sepatu, mempunyai ekor, kaki 4, dan seterusnya. Itu secara kenampakan. Nah, kemudian di sini tujuan dari teks deskripsi menggambarkan apa yang dirasakan oleh orang yang menulisnya.
Agar apa? Agar pembaca itu bisa merasakan, bisa tahu, oh seperti ini ya, oh begini ya. Jadi tujuannya itu, gitu. Itu ya pengertian dan tujuan. Berikutnya, setelah mempelajari pengertian dan tujuan, kita belajar, coba dibuka buku paketnya halaman 6. Struktur. Struktur itu apa? Struktur itu adalah bagian-bagian. Nanti kalau ke kelas, kalian pasti tahu bagian-bagian kelas. Struktur organisasi kelas 7. Yang pertama pasti kepala sekolah. Yang kedua, wali kelas. Yang ketiga, siapa ketua kelasnya. Satu. Kedua, misalnya, sekretarisnya siapa. Dan seterusnya. Nah, struktur di sini ada identifikasi. Identifikasi. Ada di halaman berapa? 6. Yaitu identifikasi. Identifikasi itu tanda kenal diri. Nah, artinya itu tanda kenal diri atau bukti diri. Apa sih isi identifikasi diri itu? Penentu atau penetap identitas seseorang dan tanda. Jadi bisa ketahui, teman-teman. Misalnya identifikasi kuda. Meringkik, punya sepatu kuda, pakai sepatu kuda, buntutnya panjang, tingginya sekian, itu identifikasi namanya. Kalau kucing tadi mempunyai bulu kucing mempunyai bulu kucing panjangnya 2 cm, buntutnya 30 cm dan seterusnya. Artinya itu identifikasi. Kemudian pada hal pembaca dikenal pada hal terkait dengan umum tentang apa yang akan dideskripsikan. Nah, bagiannya itu ada deskripsi umum. Nah, jadi identifikasi masalah itu ada namanya deskripsi secara umum. Nanti kita bahas di contohnya ya. Kemudian yang berikutnya ada deskripsi. Jadi identifikasi, strukturnya ada identifikasi, ada deskripsi. Di halaman 6. Nah, deskripsi itu pada bagian ini digunakan lebih detail tentang tampilan fisik tadi. Kucing itu tampilan fisiknya gimana? Mempunyai kumis, mempunyai cakar, mempunyai ekor, mempunyai bulunya, dan seterusnya. Nah, itu kira-kira mengenai deskripsi. Nah, itu strukturnya. Jadi strukturnya ada 2. Apa saja? Identifikasi. Yang kedua apa? Deskripsi. Baik, lihat contohnya halaman 7. Halaman 7 ada contohnya. Ada identifikasi. Apa sih identifikasi? Nah, di situ coba lihat. Di halaman 7 saya bacakannya. Calung alat tradisional, alat musik tradisional Sunda. Nah ini identifikasi coba ya. Ini identifikasi, contoh identifikasi. Di sini, aku menyukai alat musik tradisional, terutama alat musik calung. Nah, ada di halaman 7, coba dibuka dan diperhatikan. Tahukah kamu seperti apa calung itu? Calung adalah alat musik Sunda yang mirip dengan angklung. Sudah mulai terperinci kan? Berbeda dengan angklung yang dimainkan dengan cara digoyang. Nah, kalau angklung itu digoyangkan gini. Nah, gini kan? Nah, digoyangkan. Nah, kalau calung itu seperti apa di sini? Cara memainkan calung adalah dengan memukul batang bilah. Jadi memukul batangnya. Nah, terus dari ruas-ruas tabung bambu. Nah, jadi dari tabung bambu dipukulkan. Untuk membuat calung, kebanyakan dari awi wulung, dari bambu wulung, bambu hitam katanya. Biar agak kuat memang kalau bambu hitam. Tetapi ada pula yang dibuat dari awi
teman bambu yang